proses packing. Biasa bapak ini memang yang paling jago ngentepin, kalau orang Sunda bilang, natain supaya nggak ada ruang kosong, nggak ada ruang kopong, jadi semuanya tuh keisi dengan maksimal. Ini kita jam 12.48 dari Caringin. Nanti kita cek sampai sana berapa lama. Kalau akses jalannya sih aman banget ya, karena dulu waktu mau ke Hilltop itu lewat, serem banget. Waktu mau ke Hilltop tuh lewat, jadi kalau jalan kita udah tahu gitu, kalau aksesnya tuh aman banget. Sudah, kita lanjut. 13.43 ini kita sampai Lembang kota. Dari sini sih harusnya paling lama 30 menit lagi sih. Langitnya cerah. Ya, semoga itu nggak hujan ya, semoga cuacanya aman sentosa sampai kalau misalnya mau ke sini tinggal nge-maps aja Mulberry Hill. Nanti tinggal tergantung kalian approach-nya dari arah mana, karena aku dari Padalarang otomatis datangnya dari arah Kolonel Masturi karena aku ambilnya lewat Ciloa. Kalau misalnya dari arah Bandung kota mungkin akan diarahin lewat Dago, lewat Pramesta, nggak akan diputerin sampai jauh-jauh ke Lembang sini. Terus kalau dari Jakarta, nah nggak tahu kalau dari Jakarta apakah diarahin keluar Tol Paster atau diarahin keluar di Subang, tapi mungkin kayaknya keluar di Tol Paster sih. Pokoknya nge-maps aja karena jalannya sangat amat aman, nggak ada yang kayak bingung ini beloknya takut salah apa gimana, nggak. Kalau misalnya kalian dari arah Dago, kemungkinan diarahinnya dari sana, Dago Dream Park. Nah nanti begitu perempatan belok ke sini. Nah, udah dari sini berapa kilo tuh kata maps? 6 ya, 5,8. Enak sih, udah sampai daerah sini hawanya langsung enak. Dan hati-hati banget karena ini banyak belokan yang menurun sambil belok. Jadi jangan terlena sama aduh sepi terus agak rada tancap gas itu, jangan ya, karena ya kalau celaka sendirian nggak apa-apa, tapi kalau celakanya nyelakain orang kan jahat ya. Ya pokoknya gitulah, ikutin maps aja. Tuh kan kayak gini-gini kan serem ya coy ya. Jadi hati-hati sekali. Apalagi kita bawa barang kan berat, pasti agak ngegeleser gitu di jalan menurun. Pokoknya jaga keselamatan diri kita dan jaga keselamatan orang lain juga. Kita udah nyampe. Cuma ternyata harus ke front office dulu kalau belum tahu areanya. Dulu banget aku pernah kesini, tapi ke glamping yang kayak bohong-bohongannya itu namanya The Lodge Maribaya dulu. Nah ini front office-nya. Jadi sebenarnya begitu masuk kelihatan sih, cuma tadi ya suamiku nggak dibelokin ke parkirannya. Jadi dia nungguin di atas sana. Dan di sini tuh banyak cottage juga. Kita lihat saja. Harus apa dulu kah di front office? Iya. Siang. Iya, camping. Atas nama Kak Dewi? Betul. Oke. Iya. Oke, bisa. Boleh ya. Sebenarnya di front office tadi dijelasin arahnya kemana. Cuma barusan ada bapak yang udah nyamperin sih, langsung kayak mau bantu arahin gitu. Ini menanjak sekali. Nah kita hari ini ngambil di Kafling Jambu 1 dan 2. Gitu udah gelap. Tapi karena nggak ada lagi yang mau camping, jadi ya udah gitu. Kita nanti coba cek aja mana yang lebih nyaman, terus kita ganti gitu. Misalnya kita ngerasa kayak jangan di sini deh gitu. Ini tadi jalan masuknya tuh kan yang itu ya, yang
sebelah sini, terus begitu masuk itu langsung masuk kafling jambu. Nih, ini kafling 1 jambu. Tanahnya relatif kurang rata sih. Cuma yang di ujung sininya sih rata kelihatannya ya. Nah di ujung sininya rata, tapi di sekitar sininya tuh kurang rata. Pemandangannya kayak gini, lihat rumah-rumah warga. Sumber air, listrik udah ada, terus naik level. Ini kafling 2. Pemandangannya masih ke sekitar sini, kurang rata juga sih bawahnya. Terus ini kafling 3. Kafling 3 kurang nyaman ya kayaknya, karena di sebelah sininya tuh ada pohon gede gini, jadi lumayan ngalangin. Kecuali tenda kalian kecil, terus bisa lah di sekitar sini masangnya. Sumber listrik dan air sama ada. Oh, sumber airnya berdua di tengah-tengah gitu. Nah kafling 4 ini gede banget ya. Emang di sini kaflingnya gede-gede sih, memanjang banget kayak straight sampai sana gitu. Ini juga sama sih, kurang rata memang. Pemandangannya ngadep ke sana hutan pinus, ke sana rumah-rumah. Gitu ya. Terus ini kafling nomor 5. Bisa kelihatan nggak sih? Kalau ya di kamera nggak tahu aku kelihatan apa enggak. Cuma ini kelihatan banget bergelombang kontur tanahnya. Nih kayak ini kesini tuh, ini kesini tuh bergelombang. Oke. Kelihatan sih harusnya ya. Ini kafling 6 sama lumayan bergelombang. Jadi kayaknya tuh bisa sih pasangnya di sebelah sini tendanya, cuma jadinya boros mobil. Itu kan jalan ya, nggak bisa dipakai. Jadi otomatis mobil tuh pasti sebelah sini dan sebenarnya tendanya pasti sebelah sana. Cuma ya itu kurang rata sih kalau menurut aku. Ini 7, di 7 sini ada area duduk-duduknya yang aku nggak tahu ini apakah komunal atau khusus punya nomor 7. Ini kafling 7. Terus ini kafling 8. Kafling 8 malah di sebelah sana kelihatan agak agak leveling ya tuh, menurun gitu. Ada undakan. Kafling 8 kecil ya, kafling 8 kepotong itu, kepotong jalan yang menurun. Kafling 9 cenderung lebih rata dibanding yang lain kelihatannya, tapi dia sangat kecil. Posisinya persis sebelah musola. Nah ini ada kayak gudangnya mungkin kayu bakar atau staff ya. Nah ini kafling pinus, yang tadi itu kafling jambu, ini kafling pinus. Ini toiletnya sebelah sini. Jadi kalau pengen deket ke toilet dan ambil kafling jambu, mungkin yang terdekat adalah 6-7 ya, yang masih nyaman. Kalau kafling pinus nomor 1, 2, ya ini startnya itu satunya adalah dari paling pinggirnya toilet. Di sini kelihatannya lebih rata ya si tanahnya. Tapi memang nggak yang rata banget gimana sih, tetap ada bergelombang. Cuma kelihatannya lebih rata. Nanti aku review sampai ujung sana ada berapa kafling, posisinya gimana, pemandangannya apa ya. Ini aku posisinya ada di tengah-tengah, dan kalau jam berapa ini ya, nggak pakai jam lagi ya, jam segini lah, jam 3an ini sih hampir semua kafling teduh ya, kecuali itu kafling 8 tuh agak kena cerah sedikit yang ini nih. Nah yang ini agak kena matahari sedikit, tapi kafling 7, kafling 6, kafling ini 5, 4 ini apalagi, terus 3 sampai 1 tuh terang, 1 kena matahari banget, 3 ini teduh banget karena kehalang ini pinus gede tuh. Boleh ini 3, 4. Oh ya, harus ada lampu juga, jadi nanti kebantu agak terang ya. Nah posisinya gini, dan satu kafling itu sepanjang ini ya, dari sini sampai ke sana. Jadi mungkin sebelah sini tendanya, sebelah situ mobilnya. Ini mah tendanya pasang 2 juga muat banget. Nanti aku review ke sebelah sana ya. Sekarang mau bantu dulu nurun barang dan mungkin set up dulu ya. Jadinya kita ambil kafling 3 sih, cuma karena kosong mungkin 3, 4 kita pakai, atau mungkin tendanya di kafling 4, mobilnya di kafling 3. Sebenarnya sebelah sini minusnya ya menurut aku, memang pemandangannya tuh jadi kehalang si pohon-pohon pinus yang masih pendeknya ini loh. Kalau sebelah sana tadi yang di kafling jambu tuh relatif lebih terbuka pemandangannya. Cuma kayaknya dari segi kafling memang lebih nyaman kafling pinus, lebih rata, lebih dekat ke toilet sih. Kecuali ya kafling pinusnya ngambil sebelah sana ya lumayan jauh juga, tapi kalau di kafling daerah sini dekat banget ke toilet. Jam berapa ini Pak? 4:30 kita baru makan, dan ini kita makannya survival mode. Semua ditutup karena alatnya banyak banget.
Tadi sama kita beberes aja, yang masuk ke tenda tuh banyak banget, cuma barusan kita gebah-gebahin dulu. Terus ada yang beberapa yang kayak ngumpet gitu loh di belakang sini, di tempat kasur kita. Jadi kita trap di sini. Makanya akhirnya kita makan kayak gini di dalam. Terus soalnya si yang baling-baling pengusir lalat kita itu nggak tahu kenapa nggak ada di busnya, mungkin terakhir camping nggak dimasukin lagi, terus lupa, dipikir ya ada di situ gitu. Ternyata tadi pas mau dikeluarin nggak ada. Saking kosongnya kita sampai pakai 3 kafling. Ini kan sebenarnya udah punya kafling 5, terus itu tenda kita di kafling 4, sebelahnya kita taruh mobil. Ya mobil sih nanti pindah ke atas itu juga bisa. Nah yuk sekarang kita jalan ke ujung aja dulu ya. Nah terus tadi pas kita di dalam kerasa banget ya Cek, kalau si ininya tuh turun, tanahnya tuh miring gitu, turun banget. Jadi iya sebenarnya dia juga kelihatan sih tuh ya kan. Jadi lumayan gengges ya pas makan tuh. Nah, ini deh kelihatan dari si tenda Arkannya yang aku pakai juga tuh, jadinya miring, berdirinya juga solid ya. Mungkin itu juga aku salah narik tuh bawah. Ini udah mulai turun tuh kabutnya, gunungnya udah mulai ketutupan setengah. Ini yang merah-merah ini dulu tuh aku pernah nginep di glamping kalau dulu namanya The Lodge Maribaya, yang bentuknya tuh kayak bawang-bawang, tapi mungkin sebenarnya itu konsepnya bukan bawang, itu konsepnya api. Nih kalau yang kafling 8 ini agak parah sih cekungannya. Nggak tahu ya di kamera kenapa nggak, karena takutnya nggak terlalu kelihatan. Cuma ini kayak dari sini ke sininya tuh levelnya ya kelihatan lah, mudun banget. Nih, jadi mungkin ditukar ya kalau mau tuh pasang tendanya tuh area sana gitu supaya lebih rata. Nih sampai sini ini kafling 10. Nah, ini kafling 11, paling kecil aku rasa. Dan pinggirnya kayak tempat naro-naro apa namanya, bekas motongan rumput gitu. Nah naik sini itu kayaknya tenda-tenda yang memang sewanya tuh langsung ke sini. Oh, ada tulisan tuh family tent 10 unit tenda. Jadi dari kafling 12 sampai berapa ya aku nggak tahu sebelah sana. Coba deh aku lihat belakangnya aja bisa kayaknya. Nah ini kayaknya nggak camper van karena naiknya kan gini nih tuh, ini kayak gini. Tuh itu kan level ya, turun ke bawah gitu. Nah jadi udah mobil tuh batasnya cuma bisa sampai sini, jadi nggak bisa taruh mobil dekat kaflingnya. Ini kafling 12, 13, 14, 15. Nah kita lihat kesini ya. Ini tenda family yang bisa disewa langsung ke sini pakai kue cua. Aku nggak tahu Arpenas berapa tapi pasti Arpenas. Nah sebelah sini ada area buat sebelah sana ada toilet. Nah, itu yang ntar aku coba zoom ya, bisa sama salah. Nah ini tuh toilet. Nah dulu tuh ini tuh rame banget loh si glamping ini juga nyaman kok. Dulu aku pernah yang 2 paling ujung sama temanku dari Jogja. Nah dulu nggak ada ini ya lapang aja dulu. Terus dulu tuh di atas sana ada jacuzzi. Kita naik sini ya. Kaget. Dianya kaget, kitanya kaget. Halo Meng. Nah itu tuh kayak tempat pertemuan gitu. Dulu El tuh foto sama Arka tuh di sekitar situ El. Iya. Nah, itu tuh balai pertemuan gitu. Dulu jacuzzinya di sini. Nah aku nggak tahu nih sekarang si kepompong ini tuh agak rengat ya. Jadi area apa? Dulu mah ada jacuzzinya di sini. Terus harus bayar gitu. Nggak tahu kalau sekarang dia sebenarnya bisa jadi area camping juga yang bentukannya deck ya. Mungkin di situ ada tempat api unggun ya, mungkin pernah difungsikan sebagai
area camping juga ya, kafling yang bentuknya pakai deck. Kita balik lagi ke sana deh. Kalau bikin acara banyak communal space-nya ya, jadi bisa ada games gitu-gitu, tuh areanya banyak nih, kayak tempat duduk buat kafenya sih. Nah itu kafenya, tapi karena hari ini yang camping cuma aku, jadi mungkin karena occupancy-nya rendah banget, kafenya hari ini cuma buka sampai jam 4. Kita lihat ke sana ya. Ini kalau malam pasti bagus banget. Iya, ini kalau malam tuh jadinya city light deh. Ini mau sunset mama? Iya, udah mau sunset, tapi sayangnya sunsetnya itu di belakang bukit itu. Jadi kita nggak bisa lihat benar-benar mataharinya turun. Tapi ini jam berapa? 16.53, mungkin sejam lagi kali ya sunset. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada area duduk-duduk ini kan. Ke zoom lagi. Nah, ini ada area duduk-duduk. Kita lanjut jalan. Sini. Nah, di sini ada tulisan gede Mulberry Hill. Mungkin ini adalah tempat parkir buat tamu-tamu yang mau ke glamping yang tadi, yang api-api itu. Atau aku bilangnya bawang. Mungkin parkirnya di sekitar sini ya. Gitu. Ini ngebentang luas banget, bukit-bukit di sebelah sana. Bagus banget. Kalau aku nggak salah ya, harusnya sih itu bagian dari patahan Lembang ya. Nah, sebelah sini ini ada playground. Playgroundnya memang gak yang gede banget gimana sih. Ini ada lapangan bola-bola kecil gini tuh gawangnya. Nih. Terus ada perosotan, ada ayunan, ada ini nih. Oh iya, ada juga kita ada 3. Jadi kalau anaknya banyak nggak terlalu rebutan. Terus ada ini nggak tahu lah apa. Pokoknya ya playgroundnya cuma segini sih, nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah. Terus anak-anak tuh bisa ayunan, bisa main. Tuh, sunsetnya di sebelah sana. Nah ini dari depan playground ada jalan masuk buat langsung ke Kafling Pinus. Ke sini. Nah, langsung deh. Ini kayak yang tadi, yang sebelah sana kan tadi aku udah review ya sambil datang. Oh, kita lihat kamar mandinya ya. Katanya sih Kafling paling bestnya itu, best seller Kafling 1, 2, 3 ya kalau nggak salah. Nah kalau aku rasa mungkin karena Kafling 1 dan 2 ini relatif lebih landai dibanding Kafling yang tadi. Dari Kafling 4 itu punya aku, itu kan kerasa ya ada kemiringan. Nah Kafling 1, 2, 3 ini rata dalam artian nggak menurun, tapi dia benjol-benjol gitu loh. Nah, tuh ini tuh benjol-benjol. Kelihatan kan? Yang ini tuh menonjol, ini juga menonjol. Jadi ini sih satu kayaknya yang paling mending. Cuma aku juga gak tahu kenapa tadi nggak jadi ambil 1. Mungkin aku nggak suka sama ininya kali ya, nggak suka sama kotor-kotor ini, jadi aku ngambil Kafling 1 tadi. Kita cek toiletnya. Nah, toilet itu bersih banget dari yang aku lihat di review orang-orang ya. Coba El bantu nyalain itunya, lampu. Ini nih yang di luar ini apa? Nah, toiletnya ada. Ini toilet duduk beserta dengan shower, bersih banget. Soalnya kan gitu nggak, alas kaki harap dibuka. Iya, nah bagus kayak gitu. Harusnya semua tempat camping ditulisin alas kakinya harus dibuka. Ini juga sama, kloset duduk. Yang ini, oh ini kloset jongkok, tapi sama ada showernya juga. Dan katanya ada water heater sih. Yang ini nggak tahu, coba sih El. Nyalain dulu aja. Nah, ini apa? Dikunci? Nggak bisa. Oh, berarti ini yang 2 ini nggak bisa dipakai, mungkin karena lagi sepi ya, supaya nggak ngacak pakai toiletnya. Kayak gitu, toiletnya bersih banget. Nanti malam sih kita mau mandi ya, jadi nanti kita coba review apakah air hangatnya berfungsi dengan baik, terus cepet hilang nggak, karena yang di Jungle Milk ya kalau nggak salah itu cepet banget air panasnya mati gitu.
Jadi baru bentar udah dingin lagi airnya. Showernya juga rusak waktu itu. Oh, gitu. Yang di Jungle Milk ya kan. Yang ada ibu-ibu. Yang di Hilltop enak sih. Di Hilltop kamar mandinya bersih banget, terus water heaternya bener-bener satu kamar mandi satu ya, Cek. Jadi kayak nggak rebutan gitu. Nah ini kalau ngadep ke sana, ya udah kita nggak lihat sunset. Mungkin besok sunrise ya, mungkin. Tapi kalau sunsetnya di sebelah sana, iya harusnya sunrise-nya di sini bener. Kan itu tadi sunsetnya di sana, tuh yang kelihatan ada oren-oren. Nah berarti harusnya sunrise-nya sekitar sini. Kita lihat besok lah. Jadi review kaflingnya udah selesai. Udah cukup air tadi bagus, kenceng. Kalau tempat cuci-cucinya listrik juga jalan langsung, nggak ada masalah. Sebelah sini ada penerangan juga, nanti kita cek apakah nyala pas malam. Udah deh. Kalau review tempatnya segitu aja karena memang nggak ada yang gimana-gimana banget juga. Begitu. Kalau misalnya ada yang pengen tahu review apa, mungkin dari yang aku pakai atau apa, boleh nanti komen aja. Oke, bye. Ini 17.38 dan aku kaget banget waktu ngeliat ke belakang sini. Set! Langitnya udah secantik ini. Gila, cakep banget. Terus parahnya kita lupa bawa jaket. Aku sih lebih tepatnya lupa bawa jaket. Si El sih bawa. Tapi aku sama Koko lupa banget, bener-bener lupa. Ini hawanya udah mulai dingin. Nah tuh, di sana sunsetnya. Nggak kelihatan, tutup gunung. Oh ini ada kayak outbound-outboundan tapi nggak terlalu terawat ya. Jadi better jangan dimainin karena kita nggak tahu safety apa enggak. Harusnya bayar tuh 10.000 ya kayaknya. Bentar. Apa sih tulisannya? Oh bukan. Kafling City Light 15 unit tenda. Oh ini juga sebenarnya kafling tapi kok nggak ditawarin ya? Oh ini juga bukan camper van. Mungkin kalau camper van ya jadinya nggak ditawarin karena bukan. Cakep banget. Dan udah dingin. Itu yang terbentang panjang dari sana ke sana nyambung terus sampai ke daerah Ujung Berung. Itu Sesar Lembang, bukan Patahan Lembang, sorry. Nah, ini kalau misalnya dilihat siang-siang tuh kelihatan banget di nggak tahu ya kalau aku nggak bawa handphone nih soalnya pakainya kamera. Pokoknya di sini nih, di sini tuh kelihatan batu-batu tebingnya. Tebing keraton tuh harusnya ada di sekitar situ juga. Tapi tepatnya di sebelah mana aku nggak tahu. Mungkin daerah-daerah ujung sana kali. Tebing keraton, terus Bukit Moko itu juga jajar ada di sepanjang ini. Cuma tepatnya sebelah mana aku nggak tahu. Karena nyambung kan ke yang tadi depan tenda kita itu gunungnya itu Bukit Tunggul. Belakangnya ke sebelah sanaan lagi tuh Manglayang. Jadi kelihatan banget ini nih si tebing yang membentang yang suka dibilang Patahan Lembang. Terus enaknya tempatnya bersih sih, bersih. Dan kalau yang selama ini nggak mau camping karena mikirnya tuh kotor lah, ribet lah, sakit badan lah, ya belum aja nyobain camping yang kayak begini gitu, yang tempatnya bersih, tempatnya enak gitu. Terus bukan yang nyatu sama banyak orang, bukan yang nggak ada listrik, nggak ada lampu gitu ya. Kalau ini kan terang ya, terang banget dan nyaman banget. Kalian ambilnya di Kafling Pinus yang di sini nih, nomor-nomor di sini 6, 5, 4 itu kalian bisa gampang ngeliatin anak-anak main di playground karena kan tuh tepat di lurusannya Kafling 5 ya. Aku mau lihat di Kafling yang Jambu itu kan dia lebih clear view kan karena nggak ada pohon-pohon yang ngalangin gitu. Apakah waktu maghrib view-nya jadi lebih bagus atau gimana? Kita cek. Kedengeran nggak suara tongeretnya? Kedengeran kan? How magical. Lihat bagus banget Gunung Bukit Tunggulnya. Nah ini kalau di Jambu maghribnya kayak gini vibes-nya pas sunset. Kayak gini. Ya lumayan. Nggak tahu nanti malaman itu akan lebih nyala-nyala dan lebih menarik lagi atau enggak gitu. Karena sebenarnya ya memang kalau mau lihat city light dan lihat sunset itu nggak di Kafling mana-mana. Maksudnya nggak di Kafling
jambu ataupun pinus, ya kita harus nyebrang ke area yang tadi untuk bisa lihat sunset. Nah, jadi kalau misalnya ditanya mending mana, bebas sih. Kalau itu sih selera. Cuma kalau misalnya aku rekomen dasiin ngeloading dulu. Kayaknya memang di pinus ya, lebih kalau orang Sunda bilang tuh lega gitu tempatnya. Kaflingnya benar-benar gede-gede, panjang-panjang. Wow, bagus banget. Ya ampun, ciptaan Tuhan bagus banget. Aduh gila semua, bagus banget. Kayak I just can't. Semua bagus banget. Jadi malam hari ini aku dan mamaku mau masak ke sini. Mamaku yang masak. Masak apa? Pengen telur mah? Mau telur guys. Kita mau masak telur. Mau masak Lagi ini, disiap. nasi liwet instan. Itu basah soalnya kena dagingnya, basah-basah daging. Kita tunggu udah waktu dimasaknya, ini masih disiapin soalnya. Bye bye. Oke, dan ini mama aku mau ngejelasin dulu ya. Jelasin apa? Ini ternyata jadi si nasi liwet instan itu udah ada bumbu keringnya kayak gini, terus udah ada beras yang udah dicuci. Jadi katanya sih udah tinggal kasih air aja 500 ml, dan udah ada ininya nih bumbu perasanya. Jadi kita tinggal tuangin semua ke sini, terus kita kasih air. Tapi before all, mama mau cari gunting dulu. Gunting. Tinggal kita masukin aja supaya lebih enak liwetnya. Kalau mama sih lebih suka pakai santan biar lekoh banget rasanya tuh. Itu juga kayak santan juga. Tipis-tipis sana. Ya tadi itu pertama-tama ada beras, terus santan. Terus apa ini? Daun. Ini rempah-rempahnya atau bumbunya. Masukin juga beras, santan, dan rempah-rempahnya ya. Susah lagi. Allah. Nah, sama ini jangan lupa masukin bium. Tadi beras, santan, rempah-rempah, dan bumbu. Kaldu ya ini kayaknya sih, mungkin ini Kaldu katanya. penyebab. Yes. Roy. Hai. Terus udah deh, tinggal kita kasih air, terus kita nyalain api kecil. Air. Sekarang kita camping udah nggak pernah bawa air yang gede lagi. Dulu tiap kali camping kan baunya galon gede itu loh, yang 19 liter. Sekarang udah tobat. Air seperlunya aja. Tuh, kita masukin ke sini. Put lagi. Kita put. Nggak bisa mengira-ngira. Guys, ini sunsetnya udah hilang. Pasti ya, tuh udah hilang total. Enggak loh guys, masih ada loh. Tuh, lihat gak sih? Kan kayak masih beroren-oren, masih oren-oren gitu pokoknya. Wangi banget. Wanginya tuh kerasa enak gitu loh guys. Dan ternyata ini tuh sunsetnya masih ada, tapi dikit tuh. Lihat gak? Kan, kucing juga tuh. Tuh tadi dia pipis guys di tendaku. Kita tungguin mama. Kini nanti kalau udah jadi itu bakalan enak banget. Ini pertama kalinya mama masak nasi nggak pakai magicom. Semoga nggak gagal. Kalau gagal ya udah kita makan yang lain. Ada mama bawa yang lain kan, bawa buat bikin itu kayak Haidilau gitu loh. Hotpot. Oke, kita tunggu sampai jadi. Bye bye. Ini makan malam kita cuma pakai telur dadar itu dan ini nasi liwet. Habis cucian, lebih tepatnya mandi yang gak pakai sabun karena sabunnya ketinggalan, karena niatnya tadinya nggak akan mandi, tapi ternyata airnya angetnya enak banget ya El. Akhirnya kita jadi ya udah bilas-bilasan air, cuci muka, gosok gigi. Sekarang kita mau siap-siap tidur, ganti baju dulu. Udah deh, tuh di luarnya udah kita tutup semua. Ini juga mau kita tutup, ganti baju, terus kita tidur. Good night, sampai ketemu besok. Ini sih jam 9 kita baru bangun. Aku sih baru bangun.
Si Fiona masih tidur malah. Dan kita kan kemarin nggak buka bagian luar tenda kita ya. Nah ini lagi dibukain sama Ibu. Kita lihat pagi-paginya di sini gimana. Wih, karena semalam kayaknya hujan, jadi berkabut banget paginya. Tuh, gunungnya tuh benar-benar berkabut setengah. Jadi kita nggak bisa lihat gunung Bukit Unggul ya. Aduh, dan nggak cerah sunrise gitu. Mendung banget langitnya. Enak banget sih tidurnya. Apa namanya? Nggak terlalu dingin sih. Kukira bakal dingin banget. Ternyata lebih dingin di tepi gunung waktu itu ya. Sama lebih dingin di hilltop. Di hilltop waktu itu jam 7 tuh kita udah kayak rada gemeter gitu loh. Ini nyaman sih, aku nggak pakai jaket. Biasanya aku kalau camping tidur tuh udah pakai jaket, pakai selimut. Ini enggak. Dan oke aja, masih bisa tidur. Selamat pagi dari Mulberry Hill. Sepi banget. Aku mau siap-siap untuk masak. Kalau kalian pakai pick villa, komen banget tuh disambungin ke Artania. Meskipun sebenarnya bukan pasangannya, tapi rekomen banget kayak begini. Jadi keluarnya bisa pakai pintu yang ini. Ini gede banget dan nggak ribet, nggak banyak pasang tiang awning. Jadinya cuma pasang tiang awning 2 doang buat naikin si ini garasi mobilnya, pick villanya. Si Arcania-nya kan udah automatic temp. Jadi ya kayak gini enak banget. Tendanya jadi kayak gede banget. Dan kita bahkan nggak buka kanopi depan kan kemarin, bener-bener aksesnya cuma dari pinggir situ aja. Rekomen nih posisi kayak begini, nggak ribet. Sudahlah, aku mau masak dulu ya, bye. Hai semuanya. Nih mama papaku lagi beberes. Mamaku bagian di luar dan papaku bagian di dalam. Aku cuma ngeliatin. Nanti aku bantu deh. Aku masukin ke mobil ya. Punya lagi makan tren. Makan sup. Banyak lalat pelan. Real, lalat nggak tahan coy. Itu sini aku nggak tahu tadi ini kenapa. Ya udah, gitu aja. Bye. Halo, kita udah selesai. Nah ini papa juga udah beres mandi, dan kita sekarang udah mau pulang. Tadi nggak ambil footage sama sekali karena tadi pagi sih bener-bener mendung dan sempat beberapa kali gerimis tipis-tipis. Jadi kita tadi pas beberes juga nggak ambil footage, nggak apa, langsung aja bener-bener cepet-cepet, takut keburu hujan. Tapi kelihatannya sih ini udah mulai ada matahari. Tapi kalau lihat langitnya, anginnya tuh jalannya kenceng banget dan berkabut dari pagi sama sekali, nggak ketemu cerah gini. Ini baru cerah. Jadi ya udah gitu, tadi kita buru-buru banget dan sekarang kita mau pulang. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi tempat camping di mana yang tempatnya enak, yang aksesnya nggak terlalu susah, nanti kita cus pas ada waktu yang oke lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya datang bersih, pulang harus bersih ya. Semoga kita semua sehat selalu. Satu tips lagi yang kelewat, kalau mau camping di sini wajib banget bawa stik lalat, dan mungkin bawa mosquito repellent atau apa gitu ya, karena lalatnya banyak banget, bener-bener ganggu karena kayak dia tuh kejar-kejar muka, ke kaki, ke tangan gitu ya. Kalau teman-teman ada yang punya tips gimana caranya supaya kita nggak dilalerin, boleh komen sekalian ya. Oke deh, I'll see you later on our next camping. Bye bye.